Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat mengikuti ibadah pada hari ini, hari Jumat, untuk memperingati hari Jumat Agung, hari wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Perlu kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan perjamuan kudus Paskah ini akan tetap dilaksanakan pada hari Minggu jam 7, dan nanti pada hari Sabtu ada Bapak Ibu Majelis Jemaat yang akan membagikan hosti dan anggur untuk melakukan perjamuan kudus bersama pada hari Minggu. Dan ibadah perjamuan kudus hari Minggu akan dipandu dengan video yang telah disiapkan. Demikian Bapak Ibu, berita jemaat yang perlu saya sampaikan, dan marilah kita memasuki ibadah pada Jumat Agung hari ini. Kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan mari kita memujikan Kidung Jemaat nomor 155 bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah Jumat Agung pada saat ini dengan kita mengambil saat teduh dan di dalam hati kita mengaku demikian. Ibadah kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus tercurah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saat ini dengan segala keprihatinan dan kerendahan hati, marilah kita mengenang kesengsaraan dan wafatnya Sang Kristus oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bersamaan dengan pencobaan dan tantangan hidup yang sedang kita hadapi, marilah kita meneladan Sang Kristus yang telah terlebih dahulu berkenan menderita bagi kita.
Dia selalu menguatkan kita dengan sabdanya. Tidak ada kasih yang besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 170 baitnya yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil sikap doa. Kita menyerahkan segala kehidupan kita, dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang baik. Allah yang rela memberikan putranya yang tunggal bagi kami para manusia, yang penuh dosa dan celah. Yang pada saat ini kami peringati pengorbanannya di dalam kematiannya di atas kayu salib. Kami bersyukur atas penebusan yang boleh kami terima. Akan tetapi di satu sisi kami pun juga menyadari ya Tuhan, bahwa hidup kami yang telah ditebus ini masih jauh dari apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan. Seringkali kami belum bisa mensyukuri karya penebusan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika di dalam setiap langkah kami seringkali lupa akan apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kami masih bersikap egois, belum bisa mengasihi sesama kami dengan sungguh. Pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, pun juga tetangga dan rekan kerja kami. Terlebih ketika di dalam hidup kami, belum bisa kami setia kepada Engkau. Sungguh ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon pengampunan daripada Tuhan, sehingga pada saat ini kami bersama-sama Engkau layakkan untuk menghadap ke tahta-Mu yang suci dan kudus. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami.
Di dalam Kristus Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 158 baitnya yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 11. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah sumber kehidupan kami, dan Allah sumber terang. Pada pagi hari ini, perkenankanlah kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini jadikanlah kekuatan, penghiburan bagi kehidupan kami, terutama dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Demikian juga kami serahkan Bapak Pendeta Julius Tion Nugroho yang nantinya akan menjabarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapi dengan roh hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang dijabarkan hanyalah kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan, kami juga mohon kiranya Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Persiapkanlah agar kami dapat menerima apa yang menjadi firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 11 yang demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk
ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Demikian firman Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, terlebih yang berusaha untuk melakukannya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabarnya pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Saya harap panjenengan tetap merasakan kasih pemeliharaan Tuhan di dalam hidup panjenengan semua, pun juga yang seperti saya alami pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini, nats yang akan kita gumuli bersama, saya ambil ayatnya yang ke-8, yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari,
biarkanlah mereka pergi. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang itu di dalam hidupnya berani menghadapi segala kenyataan yang ada di depannya. Saya ulangi, tidak semua orang di dalam kehidupannya itu berani menghadapi segala macam kenyataan yang ada di depannya. Apalagi bila kenyataan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang mungkin membuat kita akan mengalami rasa sakit, membuat kita mengalami kesusahan, lebih-lebih yang membahayakan kehidupan kita. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dan di dalam keadaan yang demikian, setidaknya dan bila memungkinkan, pasti kita akan memilih untuk menghindari kenyataan yang tidak baik tersebut. Dan jikalau memang itu harus dihadapi, dan jikalau ada pilihan, kita pasti akan mencoba untuk mencari pengganti diri kita, yang harapannya orang tersebut bisa menggantikan kita menghadapi situasi yang tidak baik. Intinya Ibu Bapak saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, tidak semua orang di dalam hidupnya itu berani menghadapi segala macam situasi dan keadaan yang ada di depannya. Akan tetapi Ibu Bapak saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat konteks kehidupan saat ini, yang mana bangsa dan negara kita masih berada atau masih mengalami mewabahnya virus corona, ternyata ada juga sekelompok orang yang berkenan untuk rela dan berani menghadapi virus tersebut muka dengan muka, face to face, sekalipun yang dihadapi tersebut sesuatu hal yang membahayakan kehidupannya. Masih ada orang-orang yang tetap berani dan rela menghadapi situasi yang tidak baik. Mereka berani menghiraukan ancaman yang sedang dihadapi. Bahkan mereka juga berani mempertaruhkan hidupnya demi memelihara kehidupan orang lain. Siapakah mereka? Mereka adalah para dokter, para tenaga medis, para relawan yang berjuang untuk membantu masyarakat yang terdampak secara langsung, yang biasanya bisa bekerja dan tidak bekerja. Mereka yang benar-benar berada di garda terdepan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Oleh sebab itu, Bapak saudari yang dikasihi oleh Tuhan, patutlah kita bersama-sama bersyukur dan berterima kasih atas segala jerih payah dan pengorbanan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi kenyataan yang tidak baik, tidak mudah dan berat, itu ternyata tidak hanya kita alami pada kehidupan kita saat ini. Pada waktu itu Yesus Kristus juga mengalaminya. Yesus Kristus menghadapi sebuah keadaan, kenyataan yang mana dirinya akan menerima sebuah penderitaan. Bahkan dirinya akan menerima kematian di atas kayu salib. Dan di dalam bacaan kita kali ini tadi menceritakan awal mula kisah penderitaan yang dialami oleh Yesus. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa setting atau lokasi di mana Yesus berada, Yesus ditangkap oleh para prajurit dan juga penjaga-penjaga bait Allah itu ada di sebuah taman. Kita lihat pada ayatnya yang pertama, yang mana di mana Yesus dengan para muridnya berada di sana, itu setelah Yesus berdoa di dalam atau di sebuah tempat yang mana ia dan para muridnya seringkali juga berada di sana. Hal itu bisa kita lihat pada Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6.
Alkitab mencatat bahwa taman tersebut merupakan sebuah taman yang sudah sering atau sudah biasa dikunjungi oleh Yesus dan para muridnya. Artinya apa? Artinya Yesus pun juga para muridnya termasuk Yudas itu sudah tahu tempat itu. Tempat yang tidak asing bagi mereka. Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, apabila kita melihat alur cerita, maka akan nampak sekali kesan bahwa Yudas ini adalah tokoh atau sebuah pribadi yang menjadi kunci atau menjadi penunjuk jalan bagi para prajurit dan para penjaga bait Allah untuk menangkap Yesus Kristus. Yudas adalah sosok kunci yang menjadi awal mula penderitaan yang dialami oleh Yesus. Itu yang nampak ketika kita membaca kisah ini di dalam alur kisahnya. Akan tetapi Ibu Bapak Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah benar demikian? Ternyata tidak sepenuhnya. Sekalipun memang kesannya bahwa Yudas ini yang menjadi tokoh utama di dalam rangka awal penderitaan yang dialami oleh Yesus, namun di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa ternyata Yesus itu memberikan diri. Di tengah keadaan yang sedang tidak baik, di tengah keadaan yang sebenarnya Yesus bisa melarikan diri dari situasi yang ada, itu ternyata Yesus tidak melakukannya. Sekalipun Yesus adalah seseorang yang menunjukkan jalan, sekalipun Yudas adalah seseorang yang menunjukkan jalan di mana Yesus berada, ternyata tertangkapnya Yesus bukan semata-mata karena sikap pengkhianatan Yudas. Hal tersebut nampak dalam percakapan yang dilakukan oleh Yesus dengan para murid dan penjaga bait Allah. Pada ayatnya yang keempat dan kelima dikatakan demikian. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Dari percakapan dan dialog yang terjadi antara Yesus dan para prajurit, itu ada sebuah kesan bahwa mereka sebenarnya itu tidak mengetahui siapa dan bagaimana Yesus. Dan di dalam keadaan yang seperti ini, itu sebenarnya Yesus bisa saja dan sangat mungkin bisa melarikan diri. Tetapi di dalam perikop kita kali ini tadi, Yesus tidak melakukannya. Yesus secara sadar menyerahkan diri dan tidak lari dari situasi yang sedang dan akan dialami selanjutnya. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, dan lebih dari itu, ketika Yesus ditangkap, Yesus Kristus mengatakan demikian. Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi." Yesus Kristus tidak hanya berani menghadapi kenyataan berat yang akan dialaminya, tetapi Yesus Kristus juga mengatakan sebuah ungkapan yang mewujud nyatakan pengorbanannya bagi para muridnya pada waktu itu. Yesus Kristus mengatakan, kalau memang yang kamu cari hanya aku, maka para muridku ini janganlah engkau tangkap, biarkanlah mereka pergi. Yesus mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan para muridnya, termasuk juga Yudas yang telah mengkhianatinya. Yesus rela memberikan dirinya mati di atas kayu salib agar seluruh umat manusia diselamatkan dari kuasa dosa dan maut. Bapak Ibu saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, memberi diri bagi yang lain itu bukanlah sebuah hal yang mudah dan gampang untuk dilakukan. Saya ulangi lagi, memberi diri bagi yang lain itu bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi ketika kita memberikan diri, ada sebuah konsekuensi yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada ancaman,
ada sebuah keadaan yang tidak baik. Sekali lagi, memberi diri bagi yang lain itu tidak mudah kita lakukan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seperti halnya Yesus yang telah menjadi kurban bagi kehidupan kita, maka sekalipun susah, kita pun juga diajak untuk bisa berani berkorban, berjuang, memberikan diri kita bagi yang lain. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam konteks kita saat ini, di tengah-tengah mewabahnya virus corona yang sedang kita hadapi bersama, sikap seperti apakah yang bisa kita lakukan sebagai wujud nyata keberanian kita menghadapi kenyataan dan berkorban bagi yang lain? Setidaknya ada dua hal utama yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membantu para dokter dan tenaga medis. Kita harus sadar bahwa mereka adalah para pahlawan yang saat ini sedang berjuang di garis terdepan untuk menyelamatkan kehidupan kita semua dari dampak buruk virus corona yang sedang mewabah. Apabila kita di dalam kehidupan kita bisa menyadari hal yang demikian, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita pun juga diajak untuk ingat bahwa sekalipun mereka pada saat ini tengah berjuang dengan merelakan segala sesuatu yang ada, mereka juga tetap memiliki sebuah pergumulan. Pada saat ini kita ketahui bersama bahwa di tengah perjuangan yang mereka lakukan, mereka sedang membutuhkan alat perlindungan diri atau yang biasanya kita kenal dengan APD, yang saat ini mungkin persediaannya itu minim. Salah satunya adalah karena tidak adanya dana atau biaya yang mereka miliki untuk mengusahakannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama diingatkan dan diajak untuk berani mau berkorban, memberikan diri pada yang lainnya, untuk yang lainnya. Bagi para dokter dan tenaga medis, caranya adalah itu tadi. Marilah kita berkenan menyisihkan berkat kita, berkenan menyisihkan rezeki kita untuk kita berikan, membantu pengadaan alat perlindungan diri bagi mereka. Inilah yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka, yang mana mereka juga telah memberi diri terlebih dahulu bagi kita. Yang kedua adalah membantu para masyarakat yang terdampak secara langsung, yang terdampak karena mewabahnya virus corona, yang tadinya bisa bekerja dengan aman. Dengan situasi yang seperti ini mereka tidak bisa bekerja, sehingga mereka pun juga tidak memperoleh atau mendapatkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Kita diajak untuk mau peduli terhadap kehidupan orang-orang yang demikian. Yang perlu kita semua sadari bahwa sebenarnya mereka itu bukan orang miskin. Mereka adalah orang-orang yang terdampak karena situasi dan keadaan sehingga tidak bisa bekerja. Dan kita diajak untuk berani memberikan diri kita juga bagi mereka, dengan cara memberikan kebutuhan-kebutuhan pokok yang mungkin itu mereka perlukan setiap harinya. Bisa beras, bisa minyak, sembako dan lain sebagainya, minuman. Itu kita berikan sebagai wujud nyata pemberian diri kita kepada orang-orang yang terdampak secara langsung karena mewabahnya virus corona. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama memperingati atau mengenang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama menghayati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib ini, menghayati penebusannya akan segala dosa dan kesalahan kita dengan cara berilah dirimu kepada yang lain, karena Yesus juga telah memberikan dirinya kepada kita. Saya ulangi, berilah dirimu untuk yang lain, sebab Yesus Kristus telah terlebih dahulu memberikan dirinya bagi kita untuk keselamatan
dosa-dosa kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita. Kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Warga jemaat kami undang untuk bersama-sama berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya pada saat ini kita akan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, marilah kita dasari dengan firman Tuhan. Yang demikian bunyi firman Tuhan, itu diambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita iringi dengan kidung jemaat nomor 169. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kami bersyukur atas pengorbanan yang Tuhan nyatakan melalui peristiwa salib. Peristiwa yang menandakan cinta Tuhan atas kami semua, manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Peristiwa yang menandakan pemberian diri Tuhan bagi kami manusia yang lemah. Mampukan kami ya Tuhan agar kami bisa meneladani apa yang menjadi sikap dan tindakan Tuhan yang telah rela memberikan diri bagi kami.
mampukan kami agar kami pun juga bisa mampu dan berani untuk memberikan diri kami bagi yang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah mengalami penderitaan karena sakit penyakit yang dideritanya. Kiranya Tuhan berkenan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupannya, Tuhan hadir memberikan penghiburan dan kekuatan, sehingga di tengah segala keadaan yang mereka alami pada saat ini, mereka tetap senantiasa setia memandang wajah Kristus sebagai sumber pertolongan yang sejati. Pada saat ini, hamba-Mu juga berdoa bagi kehidupan para orang tua kami. Di usianya yang semakin senja, di kekuatan fisiknya yang semakin hari semakin berkurang, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Tak lupa kami juga berdoa bagi kehidupan anak-anak kami, dimanapun mereka berada, yang jauh dan yang dekat, dengan berbagai macam tugas tanggung jawab serta pergumulan mereka, yang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang menempuh pendidikan, yang sedang mempersiapkan diri untuk menggapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang sedang menantikan pasangan hidup, yang sedang menantikan buah hati di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Sungguh ya Tuhan, kami serahkan seutuhnya kehidupan anak-anak kami hanya di dalam kasih Kristus. Tak lupa pada saat ini hamba-Mu juga berdoa menyerahkan kehidupan gereja Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan, selingkup wilayah Jawa Timur. Kiranya Tuhan juga senantiasa memelihara langkah kerja gereja milik kepunyaan Tuhan ini, beserta dengan jemaat-jemaat yang ada di masing-masing daerah. Kiranya apa yang menjadi program kegiatan gereja Tuhan senantiasa Tuhan berkati. Secara khusus program kegiatan yang menyaksikan cinta kasih Tuhan di tengah mewabahnya virus corona yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Tuhan berikan gereja Tuhan ini kekuatan, kemampuan untuk juga bisa memberi dirinya bagi yang lain. Pada saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami yang masih berada dalam keadaan tidak baik karena mewabahnya virus corona, yang hingga pada saat ini belum bisa selesai atau dihentikan penyebarannya. Kami berdoa bagi para pemimpin kami yang mengambil kebijakan keputusan untuk boleh segera meminimalisir dan menghentikan penyebaran virus corona. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan agar segala sesuatu yang diputuskan, agar segala sesuatu yang dirumuskan semuanya demi kebaikan kami bersama. Berikan mereka senantiasa hati yang mau untuk memberi pula, sehingga segala hal yang dilakukannya pun juga berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi para dokter, tenaga medis, para relawan, para korban, keluarga korban, pun juga masyarakat yang terdampak oleh mewabahnya virus corona. Tuhan juga jaga, berkati, dan senantiasa melindungi mereka. Inilah ya Tuhan yang menjadi syafaat kami, doa, ucapan syukur, dan permohonan kami, yang kesemuanya kami minta dan kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan
Jemaat kami undang untuk bersama-sama berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari ibadah pada saat ini dan senantiasa mengingat firman Tuhan dan juga meneladani apa yang menjadi sikap dan tindakan Kristus, yang mana Ia rela, berani memberikan diri bagi kita. Maka pada saat ini kita bersama-sama juga diajak, berilah dirimu bagi yang lain, seperti Yesus yang telah memberikan dirinya bagi kita semua. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 183 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, penebusan Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra, kekuatan pertolongan yang datangnya dari Sang Roh Kudus, senantiasa tercurah atas kehidupan saudara-saudara sekalian, kini kekal selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat memperingati Hari Jumat Agung, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai juru selamat kita. Kiranya Tuhan memberkati.